Selamat pagi, salam sehat selalu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kami akan membacakan warta jemaat sebagai berikut. Ibadah Minggu pada tanggal 25 Oktober mendatang, ibadah umum live streaming dapat dihadiri warga jemaat Simomulyo, maksimal 30 orang dengan melaksanakan protokol kesehatan. Pengaturan jemaat yang hadir berdasarkan kuota di setiap blok yang dikoordinasi oleh ketua atau pengurus blok masing-masing. Pelayan firman Bapak Pendeta Yohanes Chandra Dwi Santoso. Doa malam diadakan kembali pada hari Kamis 22 Oktober pada pukul 19.00, diawali dengan renungan singkat oleh Bapak Pendeta Yohanes Chandra Dwi Santoso. Kegiatan dilakukan secara virtual menggunakan Google Meet yang linknya akan di-share pada pukul 18.45. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh warga jemaat Simomulyo. Mohon bantuan para pengurus blok untuk menyampaikan data warganya yang akan didoakan. Ibadah persekutuan doa pemahaman Alkitab akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 dengan menggunakan siaran YouTube. Pelayan firman Bapak Pendeta Yohanes Chandra Dwi Santoso berlaku sebagai narasumber Bapak Penatua Sri Mulyono, mengangkat tema Gagap atau Sigapkah GKJW Simomulyo dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ibadah dan perayaan unduh-unduh reguler 2 akan dilaksanakan pada 8 November mendatang. Sebagai panitia pelaksananya melibatkan warga blok 5, warga blok 6, dan warga blok 9. Dimohon untuk segera mempersiapkan diri. Pelayan harian Majelis Jemaat Simomulyo mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pelayanan panitia mutasi Bapak Pendeta Puspo Karjito, mulai dari acara pamitan di setiap blok sampai dengan kegiatan boyong keluarga pendeta dan barangnya pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 yang sudah terlaksana dengan baik dan lancar di dalam penyertaan Tuhan. Demikian pula kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat GKJW Simomulyo atas segala dukungan doa, sengkuyungan pendanaan atau kerakalan, dana ucapan selamat di buku Aku Pamit, serta persembahan atau meminjamkan kendaraan untuk boyong Bapak Pendeta Puspo Karjito dan barang pribadi, yang terdiri dari 6 mobil pribadi warga, 2 truk barang, dan 1 mobil pick-up. Ibadah pemberkatan perkawinan yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 1 November 2020, yakni untuk Saudara Bayu Satya Permana dengan Saudari Tri Wahyuni Permatasari, yang akan dilaksanakan pada pukul 12 siang di GKJW Simomulyo. Dilaksanakan dengan melakukan protokol kesehatan, dihadiri maksimal 30 orang. Jemaat diharuskan memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kebutuhan barang perlengkapan untuk inventaris rumah Kapanditan. Jemaat Simomulyo merencanakan untuk melengkapi barang rumah tangga sebagai inventaris yang akan ditempatkan di rumah Kapanditan. Diharapkan dapat terpenuhi sebelum kehadiran Bapak Pendeta Galuh Ira Kris Lumadja pada tanggal 30 November 2020. Barang-barang yang dibutuhkan meliputi tempat tidur lengkap ukuran besar, lemari pakaian, lemari buku, lemari makan, meja kerja plus kursi, mesin cuci, televisi, kipas angin, peralatan dapur, dan lain-lainnya. Bagi warga jemaat yang berkenan membantu barang atau perlengkapan tersebut, dimohon untuk konfirmasi terlebih dahulu ke kantor sekretariat atau
kepada Sekretaris 2 BAMJ, Bapak Budi Prasetyo Adi dengan nomor WA yang tertera di layar kaca, supaya tidak terjadi penumpukan barang yang sejenis. Dukungan perlengkapan kapanditan bisa juga berupa dana yang diserahkan kepada ketua blok masing-masing atau disetorkan ke kantor sekretariat atau juga bisa ditransferkan pada rekening gereja yang tertera di layar kaca. Panitia Mutasi Pendeta mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga jemaat Simomulyo atas segala dukungan, doa, sengkuyungan dana, pengisian buku selamat melayani di tempat yang baru, dan persembahan lainnya. Semoga semua rencana ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian Bapak Ibu pembacaan warta jemaat kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah pada pagi hari ini. Jemaat, ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Chandra Dwi Santoso. Untuk itu, saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita segenap warga GKJW berada pada bulan Oikumene. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja menghendaki agar kita sebagai tubuh Kristus hidup dalam persekutuan yang didasari kasih. Marilah kita wujudkan persekutuan tubuh Kristus melalui ibadah minggu saat ini. Mari kita mengawali ibadah pagi hari ini dengan kita nyanyikan NKB 1, baiknya yang pertama dan yang kedua, Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Adukan suaramu di Dapang Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan masuk di dalam ibadah kita pada saat ini. Kita masih beribadah di rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita satukan hati. Kita utuhkan panggilan kita. Saat ini kita segenap warga Gereja Kristen Jawi Wetan berada di bulan Oikumene. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja menghendaki kita agar di dalam perjalanan kita dapat seturut dengan kehendak-Nya. Ibadah minggu pada bulan Oikumene ini saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal
kasih setianya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Juga hambanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dasari ibadah kita pada saat ini. Tema ibadah minggu di bulan Oikumene ini saat ini adalah kesetiaan kepada Tuhan yang dilandasi dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 1. 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita diingatkan lagi di dalam ibadah kita saat ini, agar kita bisa tetap setia di dalam perjalanan kita yang akan kita lalui hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kesetiaan menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama menyambut dasar ibadah kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 bait yang kedua, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, kita tidak lepas dari perilaku atau tindakan yang menyakitkan hati Tuhan atau tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Baik itu perbuatan yang sengaja kita lakukan atau yang tidak sengaja kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama mengaku dosa. Kita memohon pengampunan dari Tuhan. Dan dasar dari pengampunan kita diambil dari 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-16 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan kasih setia Tuhan yang menyertai kami dalam setiap perjalanan kami. Kami bersyukur atas berkah Tuhan yang senantiasa ada
di dalam setiap langkah kami di dunia ini. Kami percaya kuasa Tuhan memampukan, menyertai dan menopang kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami hari lepas hari dengan penuh sukacita, penuh dinamika seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bersama-sama kami memohon Tuhan, ada di dalam panggilan Tuhan pada saat ini, kiranya kuasa-Mu, berkat-Mu, dan juga lawatan-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih bagi umat-Mu ini yang banyak melakukan kesalahan, dosa, perbuatan yang disengaja maupun tidak, kami memohon Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kehidupan kami, tugas tanggung jawab kami, dapat kami lakukan dan dapat kami nyatakan dengan penuh kesucian, kekudusan, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami memohon Tuhan, kiranya kuasa Tuhan menyertai dan menghapuskan dosa kesalahan kami, sehingga kehidupan kami dapat suci dan bisa ikut ambil bagian dengan sempurna atas berkat karya Tuhan dan pelayanan Tuhan di dunia ini. Inilah kami Tuhan, kami pasrahkan kehidupan kami seutuhnya, dan kami mohonkan permohonan kami ini, pengampunan dosa kami ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon ampun. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut pengakuan dosa kita dengan kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 14 bait yang pertama. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya, bentuklah aku sesukamu. Dan berserah. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus diundang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama pada saat ini kita akan menerima berita pengampunan, berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah pada saat ini diambil dari 1 Yohanes 1, ayat yang ke-9, yang demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berita anugerah pada saat ini. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan. Amin. Mari kita sambut berita anugerah pada saat ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman.
Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca, kita akan mendengarkan dan juga merenungkan sabda firman Tuhan. Marilah kita persiapkan hati pikiran kita, sehingga kita benar-benar bisa dengan utuh menyatakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Pembacaan firman Tuhan akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia-Mu. Hingga saat ini kami masih diberikan kekuatan maupun kesehatan, sehingga kami bisa membangun ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti arti dari kebenaran firman-Mu. Terlebih-lebih kami bisa menjalankan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, berkatilah Bapak Pendeta Chandra yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan kita terambil dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian, bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka, dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mau membaca, kita mau mendengar, terlebih kita mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau misalnya kabar kita semua baik-baik saja, apalagi dengan penuh sukacita menyambut hari demi hari pemberian Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita pada masa saat-saat ini memang banyak sekali pergumulan, banyak sekali permasalahan, terlebih ketika kita masih berada di rumah masing-masing, tidak bisa melakukan kegiatan seperti sedia kala. Banyak aturan-aturan yang diberikan, sehingga menjadikan kita tidak bisa lagi bebas melakukan segala sesuatunya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita pada saat ini kita akan memahami tentang kesetiaan dan kecerdikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan adalah kepatuhan, ketaatan, dan keteguhan hati. Kemudian, kecerdikan adalah kepandaian dan banyak akal. Dua hal yang berbeda, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memahami tentang kesetiaan dan juga kecerdikan. Kesetiaan dan kecerdikan ini ketika kita memahami dari bacaan kita, dari gambaran yang kita baca pada perikop ini, yaitu di dalam Matius 22 ayat 15 sampai dengan yang ke-22. Di situ ingin menjelaskan dan menggambarkan bahwa pentingnya kesetiaan dan kecerdikan itu jika mereka bisa berjalan beriringan. Kenapa demikian? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran yang ada di dalam perikop kita pada saat ini, yaitu ketika kesetiaan dan kecerdikan itu ditunjukkan oleh Yesus. Yesus menunjukkan dan memberikan pemahaman pada orang-orang pada saat itu. Itu orang-orang Farisi, di mana ketika Yesus ditanya, jawaban yang diberikan Yesus tidak sembarangan. Yesus tidak memberikan jawaban yang memiliki banyak arti. Tetapi di situ Yesus menegaskan. Yesus menganalisa dan Yesus juga berpikir panjang tentang jawaban itu. Sehingga jawaban itu ketika diterima oleh orang-orang Farisi, mungkin dengan hati yang kurang enak atau dengan kondisi yang kurang baik, harus menerima ketegasan yang diberikan Yesus pada pertanyaannya. Nah, hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bisa kita baca bersama-sama ketika kita membacanya pada ayat 17 sampai yang ke-21. Ayat 17 sampai yang ke-21 yang demikian. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya.
Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan. Saya ulangi lagi, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan kita ini, gambaran yang ditunjukkan Yesus kepada orang Farisi menunjukkan ketegasannya di dalam karya keselamatan yang dilakukan Yesus di dalam perjalanan dunianya. Yesus ingin memberikan ketegasan kepada setiap orang yang percaya bahwa kesetiaan dan juga kecerdikan itu penting. Kesetiaan menjadi hal yang sangat wajib dipegang oleh orang-orang yang percaya. Dan kecerdikan menjadi satu ilmu pengetahuan yang memang harus dimiliki, karena kita tahu kita diciptakan sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran. Nah, ketika kita memahami secara positif, tentunya kecerdikan atau kesetiaan dan kecerdikan ini menjadi sangat baik ketika bisa berjalan beriringan. Sama halnya ketika kita ada di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam kondisi saat ini, pandemi COVID-19 ini, kesetiaan dan juga kecerdikan kita itu diuji. Contoh yang mudah di dalam kehidupan kita, ketika kita memahami tentang kesetiaan itu, pada masa-masa sekarang ini, apakah kita benar-benar tetap setia mengikut Tuhan, menjalankan tugas tanggung jawab sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ataukah malah melemah iman kita kepada Tuhan? Kalau kesetiaan tidak didasari juga dengan kecerdikan, maka kita akan juga tenggelam di dalam kesetiaan yang tidak tahu apa maksud sebenarnya kesetiaan yang kita lakukan. Sehingga di sini kecerdikan, yaitu kepandaian atau bisa dikatakan banyak akal, itu bisa dipergunakan. Yang tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara kita pergunakan dengan baik dan bijaksana. Karena kalau misalnya kita sudah banyak akal, kita sudah pandai, biasanya di situ akan timbul kesombongan untuk menguji satu sama lainnya. Sama halnya ketika kita membaca itu tadi orang-orang Farisi yang sebenarnya di situ sudah mengetahui jawabannya, tetapi masih ingin menanyakan kepada Yesus supaya Yesus ketika tidak jeli, tidak memahami dengan utuh, tidak menganalisa atau tidak berpikir panjang, bisa terperosok di dalam jawabannya sendiri. Dan orang-orang Farisi akan menangkap Yesus dan menyatakan dirinya bersalah. Nah, pada saat ini kita bersama-sama diberikan gambaran itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu tentang pentingnya kesetiaan dan kecerdikan, agar di dalam kehidupan kita tetap senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan, agar kehidupan kita tetap setia, mampu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Mari, melalui perikop ini, kita belajar bersama
agar kita tegaskan, kita tandaskan di dalam diri kita masing-masing, supaya kehidupan kita tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Kesetiaan dan kecerdikan menjadi hal yang baik dan bisa berjalan beriringan, agar kehidupan kita tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Marilah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita nyatakan kesetiaan kita gunakan kecerdikan kita untuk menyambut, untuk melayani, dan untuk menyalurkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, sesama kita, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Selesai. Mari Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sambut perenungan kita firman Tuhan pada saat ini dengan kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 119 bait yang pertama, Nyanyikan Lagi Bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Kehidupan indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan umat Kristen di seluruh dunia. Kita nyatakan pengakuan kita perbarui pengakuan iman kita, dengan kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menyatakan syafaat kita. Kita berdoa, kita satukan hati pikiran kita, memohon kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan dan keresahan di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan kasih setia Tuhan yang menyertai kami sampai saat ini. Kami percaya kuasa-Mu memampukan kami, melawat kami dan menuntun kami, sehingga kami dapat senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan, atas kesukacitaan, atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan bisa memberikan yang terbaik atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, kuasa dan berkat-Mu menyertai kami, memampukan kami. Terlebih kami bersama-sama pada saat ini memohon, kiranya kuasa dan berkat Tuhan selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan dan mendoakan saudara-saudara kami dengan berbagai macam pergumulan yang terjadi. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi yang kurang sehat, dalam kondisi sakit penyakit, kami memohon kiranya kuasa Tuhan, berkat dan mujizat Tuhan nyata bagi saudara-saudara kami, sehingga kesembuhan akan ada dan kesembuhan akan nyata bagi saudara-saudara kami yang senantiasa berharap dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh kesembuhan itu. Melalui perantara-perantara yang dilakukan, obat-obatan, dokter, tim paramedis, makanan, minuman, dan juga keluarga yang mendampingi, kami memohon Tuhan, kiranya kuasa-Mu ada menyelimuti saudara-saudara kami ini dan juga perantara-perantara yang dilakukan, sehingga kesembuhan akan nyata bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dengan berbagai macam pergumulan kehidupan. Kami memohon Tuhan kiranya menyertai dan memberkati, memberikan solusi yang terbaik, sehingga kehidupan dapat dinyatakan dengan penuh sukacita seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Simomulyo. Kami memohon kiranya berkat dan kuasa Tuhan sendiri yang Tuhan nyatakan, sehingga setiap program, kegiatan, rancangan-rancangan kami dapat kami lakukan dengan baik, sesuai dengan harapan kami, sesuai dengan konsep kami di gereja-Mu ini. Kami mohon kelancaran penyertaan Tuhan dalam segala tugas tanggung jawab, sehingga keresahan kami dalam perjalanan organisasi kami dapat berjalan dengan baik, dan dapat kami nyatakan dengan penuh tanggung jawab bahwa organisasi dan organisme di dalam gereja ini menjadi tanggung jawab bersama umat Tuhan, khususnya di Jemaat Simomulyo ini. Kami memohon Tuhan, kiranya kuasa dan berkat-Mu mampukan setiap kami. Terlebih kami juga mendoakan untuk seluruh warga jemaatnya dimanapun berada, blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kami memohon kiranya berkat Tuhan memampukan menyertai di dalam perjalanan kehidupan warga jemaat kami masing-masing, sehingga benar-benar hanya karya Tuhanlah yang nyata di dalam kehidupan umat percaya di Jemaat Simomulyo ini. Kami memohon kiranya Tuhan melancarkan dalam rezeki dan mencukupkan kebutuhan sehari-hari dengan penuh sukacita, serta melindungi dari segala sakit penyakit, sehingga tetap ada di dalam kesukacitaan yang utuh bersama-sama dengan Tuhan.
Kami memohon kuasa-Mu kira-kira menyertai, memampukan, dan kami percaya Tuhan ketika kami berusaha menyerahkan diri, hati, pikiran kami, maka kuasa-Mu senantiasa menyertai kami juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami mohon kiranya berkat Tuhan menyertai dan memimpin kami. Sehingga di dalam perjalanan bangsa negara kami yang penuh dinamika, bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan khususnya agama, kami memohon kuasa Tuhan memampukan agar dapat berjalan sesuai dengan harapan dan rancangan bangsa negara kami Indonesia ini. Kami memohon untuk pimpinan-pimpinan kami, Bapak Presiden sampai ke RT RW, Tuhan sertai, mampukan dan berikan roh kebijaksanaan sehingga bisa menjadi pemimpin yang baik untuk membimbing masyarakatnya. Kami juga mendoakan tim para medis khususnya Tuhan sertai dan berkati sehingga tim para medis di negara kami Indonesia dan dimanapun berada, Tuhan kiranya memberikan ketabahan, kebijaksanaan, dan juga kekuatan sehingga mampu memberikan yang terbaik untuk permasalahan di dalam pandemi yang saat ini terjadi, pandemi COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan memampukan, tetap menyertai dan memimpin serta membimbing sehingga tim para medis dapat seturut dengan kehendak Tuhan dan bisa menyatakan tugas tanggung jawabnya dengan penuh sukacita serta penuh tanggung jawab. Inilah kami Tuhan. Kami memohon kiranya berkat dan kuasa memampukan kami satu persatu sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari dapat kami nyatakan dengan penuh sukacita, penuh dinamika seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pasrahkan keluh kesah kami, doa kami ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Tuhanlah sendiri yang memimpin kami dalam perjalanan kami hari demi hari. Sehingga benar-benar akan nyata kasih setia Tuhan di dalam kehidupan umat atau orang-orang percaya. Doa yang kurang jauh sempurna ini ya Tuhan akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menyatakan rasa syukur kita dengan kita akan mengungkapkan persembahan kita, mengumpulkan persembahan
Dan persembahan akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah kita terima hingga saat ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu kita dasari dahulu, kita ambil dari firman Tuhan, yaitu kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kumpulkan persembahan kita yang sudah kita persiapkan dengan kita iringi lagu dari NKB nomor 134, Terima Kasih Ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama serahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan pada hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur dan terima kasih kami naikkan bagi-Mu ya Bapa, Tuhan Allah kami, atas segala berkat, kasih dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Terlebih-lebih pada hari ini Tuhan telah perkenankan kami bersama-sama saudara-saudara kami beribadah untuk mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu. Tuhan, pada hari ini anak-anak-Mu telah bersama-sama telah mengumpulkan persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan sucikan persembahan yang kami kumpulkan saat ini. Berkati ya Bapa setiap tangan-tangan yang telah mempersembahkan persembahan hari ini. Biarlah setiap usaha dan pekerjaannya Tuhan berikan kelancaran, kemudahan, sehingga ada rasa syukur tersendiri di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, berikanlah hikmat-Mu, supaya dapat mengelola persembahan dengan baik. Tentunya untuk kegiatan kehidupan kami bergereja. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mempersembahkan tubuh dan jiwa kami, yaitu ibadah kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan perkenan kami, sehingga kami layak untuk menghadap Tuhan. Terima kasih Bapa. Seru doa jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, undurlah di dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Mari hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih, serta tetap setia dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memuji nama Tuhan menyanyi kidung Jemaat 424 bait yang pertama. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersih
bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah Bapak Ibu bersama kita memohon berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin. Jemaat persilahkan duduk dan mengambil saat teduh.